Kata Pak Mantan yang melakukan gerakan adili Jokowi itu adalah karena dampak Pilpres. Wah, 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 wah. Berarti nggak nyimak tuh apa saja yang dituntut oleh kelompok-kelompok itu. Yang dituntutkan pengelolaan kekuasaan, pengelolaan politik hukum, ya, proyek-proyek PSN, oligarki, ya, soal lain-lain yang terkait dengan kebijakan sebenarnya. Nggak ada urusannya sama pemilu kayaknya. Dan kayaknya itu bukan kelompok-kelompok partai politik tuh atau kontestan pemilu kemarin. Apa iya ada orang Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, Hanura, dan segala macam itu di kelompok-kelompok itu? Kok nuduhnya gara-gara pemilu sih? Bapak, ada banyak yang tidak sempurna dari pemerintahan Anda selama 2 periode. Mungkin itulah yang dikritik orang-orang. Jadi menyederhanakan itu menjadi urusan Pilpres, saya kira nggak dewasa. Terima saja sebagai kritik. Toh, tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Ya tenang-tenang saja, ngapain mesti direspon, apalagi dikait-kaitkan ke partai politik. Menurut saya itu aneh dan nggak dewasa. Ya, silakan dilihat, kan Bapak punya intelijen. Tahulah siapa yang ada di belakang itu, kelompok mana. Ya toh? Apa iya terkait dengan Pilpres? Menurut saya sih enggak. Tapi ya kalau laut dipagar 30 km aja nggak tahu, apalagi itu kali ya. Talah. Ya wis lah, merdeka. Kalau Anda mengajarkan kepada kita menang dengan pemilu itu harus dengan amplop, dengan bansos, maka cukuplah itu berlaku bagi Anda dan keluarga Anda. Jangan diajarkan kepada rakyat Indonesia. Hancur rakyat Indonesia kalau yang Anda ajarkan begitu terus. Maka terjadilah kan hampir seluruh pejabat publik, anggota DPR hanya tahu satu cara untuk memenangkan pemilu, yaitu bagi-bagi duit, bagi-bagi amplop, bagi-bagi bansos, gunakan fasilitas negara. Bagaimana negara mau baik setelah Anda perintah selama 10 tahun dengan hal-hal seperti itu? Begitu bro. Jadi kita tidak sukanya bukan karena kalah, tetapi karena warisan legacy yang Anda turunkan kepada anak cucu bahwa how to win the election, yaitu membuat kecurangan securang-curangnya. Itu yang kita tidak bisa terima. Paham bro ya? Jadi tidak semua orang berpikir soal jabatan. Tapi banyak kok yang berpikir tentang bagaimana membuat negara ini menjadi negara yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan negara para pencoleng. Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara anti Jokowi muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya itu bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa, ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya,
Kalau saya biasa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya senang sekali ya kalau ada tanggapan dari Jokowi atau pendukungnya yang mengatakan mereka yang menuntut Jokowi diadili itu kalau adalah mereka yang sakit hati karena kalah pilpres. Mungkin saja orang-orang tertentu ya yang tidak biasa kalah ya. Tapi kalau para relawan kayak saya, malah saya nggak berpikir soal pilpres dan lain sebagainya. Yang saya pikirkan itu adalah bagaimana menegakkan good governance dan clean government dalam pemilu. Saya tidak peduli yang menang itu siapa. Let's say misalnya menang Anies dengan cara curang. Ya enggak lah. Atau Anies dibantu Jokowi biar menang seperti Prabowo. Ya enggak lah. Enggak mungkin saya mendukung. Jadi Jokowi ya, mantan presiden kita. Tidak semua orang yang menuntut Anda itu karena soal pilpres. Ya karena sebelum pilpres pun kita sudah menuntut Anda untuk diadili. Karena kita yakin Anda banyak melakukan yang namanya abuse of power. Menyalahgunakan kewenangan kekuasaan. Mau contoh? Mudah sekali contohnya. Bagaimana Anda menaikkan Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana menaikkan Bobi Nasution. Bagaimana menaikkan Gibran di Solo. Menaikkan Kaisang sebagai ketum PSI. Bagaimana upaya untuk mendongkrak perolehan suara PSI. Nah itu bagaimana KM 50. Itu semua kan hal-hal yang pastinya tidak akan begitu saja dilupakan. Apalagi cawe-cawe Anda di dalam pilpres. Kalau seandainya Gibran tidak di sana, maka orang barangkali masih mengatakan itu fitnah. Tapi begitu Gibran di sana, dipaksakan di sana dengan putusan MK, di situ ada adik ipar Anda, di situ ada ahli hukum yang barangkali rela dalam tanda kutip menjadi budak Anda, maka disitulah kemudian orang kemudian marah. Jadi marahnya itu not only the result of the election, tapi the process itself yang penuh dengan kecurangan dan ketidakmasukakalan, ya, unlogical. Jadi nggak apa-apa juga, karena kalau orang marah karena pilpresnya curang, wajar. Justru saya heran kalau orang kemudian mau melupakan. Apa jadinya negara ini kalau pilpresnya curang, tiba-tiba semua orang melupakan, move on. Tidak ada bahan evaluasi untuk memperbaiki ke depan. Maka kecurangan akan terjadi replikasi. Curang lagi, curang lagi, curang lagi, curang lagi. Dan itu terreplikasi dengan baik di pilkada misalnya. Sama kan? Anda juga cawe-cawe dengan kimplasnya di mana-mana. Cawe-cawe di Jakarta, terutama cawe-cawe di Jawa Tengah. Jadi orang yang berjuang untuk menegakkan good governance, clean government, pemilu yang jurdil, ya pasti marah dengan fenomena ini. Ya, not only because of you defeat us, you defeated us in the election, the presidential election, but also because the election fraud itself. Jadi karena kecurangan pemilu itulah yang menyebabkan orang marah. Apalagi kita bicara tentang komitmen untuk menjadikan Indonesia negara demokratis ke depan. Negara yang bisa diandalkan dan dibanggakan. Masa kita bangga dengan pemimpin-pemimpin yang terpilih dengan cara curang? Enggak bangga saya, terus terang saja ya. Kita bangga dengan pemimpin yang menang dengan cara baik ya, karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Bukan karena rakyat percaya dengan pemimpin setelah dikasih bansos atau dikasih amplop. Jadi kalau Anda mengajarkan kepada kita menang dengan pemilu itu harus dengan amplop, dengan bansos, maka cukuplah itu berlaku bagi Anda dan keluarga Anda. Jangan diajarkan kepada rakyat Indonesia. Hancur rakyat Indonesia kalau yang Anda ajarkan begitu terus. Maka terjadilah kan
hampir seluruh pejabat publik, anggota DPR hanya tahu satu cara untuk memenangkan pemilu, yaitu bagi-bagi duit, bagi-bagi amplop, bagi-bagi bansos, gunakan fasilitas negara. Bagaimana negara mau baik setelah Anda perintah selama 10 tahun dengan hal-hal seperti itu? Begitu bro. Jadi kita tidak sukanya bukan karena kalah, tetapi karena warisan legacy yang Anda turunkan kepada anak cucu bahwa how to win the election, yaitu membuat kecurangan securang-curangnya. Itu yang kita tidak bisa terima. Paham bro ya? Jadi tidak semua orang berpikir soal jabatan. Tapi banyak kok yang berpikir tentang bagaimana membuat negara ini menjadi negara yang baik, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bukan negara para pencoleng. Kalau Anda didukung oleh para pencoleng, ya jangan bangga, karena para pencoleng itu namanya nggak pencoleng, ya akan dekat dengan pemimpin pencoleng juga, kan begitu. Begitu bro ya. Nah, coba kita lihat salah satu beritanya. Tadi sudah kita dengar ya rekaman di Najwa Shihabnya, tapi beritanya coba ya. Jokowi tuding aksi massa adili Jokowi, ekspresi pihak yang kecewa kalah Pilpres 2024 ya. Kalau kita yang tidak terbiasa berkuasa ini kalah menang biasa aja. Ya mungkin juga ya ada partai yang nggak rela kalah ya, nggak terima kalah. Tapi kita we are not the candidates ya. Entah kalau Ganjar sama Anies rela atau tidak kalah ya. Saya kira siapa yang rela kalau seandainya kalahnya dicurangi. Kalau dia rela, aneh. Ya kan? Kita ingin a fair competition. Jadi harus kita bedakan ya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menuding demo dan vandalisme bertuliskan adili Jokowi merupakan wujud kekecewaan dari pihak yang kalah di Pilpres 2024. Itu kan ungkapan ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu ya bisa ya. Kejengkelan terhadap Jokowi dan keluarga. Jokowi menilai peristiwa tersebut adalah operasi politik yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok. Kira-kira siapa ya kalau seseorang? Kalau kelompok siapa gitu ya? Selain itu dia juga menganggap ada pihak yang ingin menurunkan reputasinya lewat aksi massa dan vandalisme tersebut. Siapa lagi ya? Bisa saja operasi politik tertentu ya kan, masih ada yang belum move on dari Pilpres 2024 sehingga berusaha untuk mendowngrade tuturnya. Kendati demikian ya, mantan wali kota Solo itu tidak terlalu mempermasalahkan adanya aksi massa tersebut. Ya baguslah ya. Sampai kemudian berhasil nantinya. Dia menegaskan hal itu merupakan wujud hidupnya demokrasi di Indonesia. Saya kira ini negara demokrasi ya biasa-biasa aja lah menangkapi aksi massa kalau saya menangkapinya jelasnya. Nih polisi ya penegak hukum. Nih yang diprotes aja bilang biasa-biasa saja. Jadi jangan Anda juga overacting ya untuk melindungi. Aksi massa dan vandalisme adili Jokowi sebelumnya, massa berupa vandalisme dengan tulisan adili Jokowi terjadi di berbagai daerah. Bahkan hal tersebut sampai berujung konvoi yang diikuti oleh puluhan orang di kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari Solo pada minggu lalu. Dikutip dari Tribun Solo, sekelompok massa yang menamakan dirinya menamakan dirinya tutup dulu iklannya ya. Kalau sekelompok massa yang menamakan dirinya Banjarsari yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Bergerak tersebut meneriakkan sejumlah tuntutan agar Jokowi diadili. Tuntutan adili Jokowi pun turut diteriakkan sepanjang jalan oleh kelompok tersebut. Koordinator aksi Usman Amiruddin menuturkan Jokowi layak untuk diadili karena telah membuka investasi dari Cina. Salah satunya di Pantai Indah Kapuk PIK. Usman menganggap hal tersebut adalah wujud penjajahan dari Cina. Aksi konvoi tersebut katanya juga menjadi bentuk bela negara dari penjajah. Itu ya, dengarkan rakyatlah.
Kami melihat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini dijajah oleh kekuatan asing terutama Cina komunis. Kalau sudah begitu UUD 1945 diamanatkan untuk bela negara jelasnya. Ya juga menyinggung adanya pagar laut yang erat kaitannya dengan PIK. Menurutnya ini bukti semasa pemerintahan Jokowi mengutamakan investasi Cina ketimbang kepentingan bangsa Indonesia. Di bawah pemerintahan Jokowi mengutamakan kepentingan Cina komunis. PIK 1, PIK 2 masa laut bisa disertifikatkan jelasnya. Meski menuntut agar Jokowi diproses secara hukum, ia tidak menggelar aksi di hadapan para penegak hukum. Ia mengklaim proses hukum telah dijalankan di Jakarta. Jakarta sudah berproses melaporkan Jokowi ke Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, Kepolisian. Kami memberikan dukungan, mudah-mudahan tidak hanya di Solo tuturnya. Mahkamah Konstitusi kapan? Pilpres kemarin atau enggak? Di sisi lain, coretan adili Jokowi juga terlihat di 6 titik di kota Solo. Di antaranya di Jalan Dewantoro Jebres, Jalan Profesor Dr. Suharto Laweyan, Jalan Samratulangi Manahan, Jalan Muhammad Husni Tamrin Manahan, dan Jalan Tentara Pelajar. Oke, sobat era sekalian, itu ya. Sekali lagi, tidak semua orang itu kemudian berpikir soal jabatannya, tetapi berpikir tentang bagaimana negara ini baik. Ya, pemimpinnya tidak mencapai kekuasaan dengan cara curang. Ya, wajar saja kalau orang kemudian protes. Kalau saya sudah bilang haram hukumnya ikut pemerintah yang menangnya curang. Ya. Kalau orang lain berbondong-bondong ikut, ya saya maaf saja ya. Saya sudah bilang mau ditawarin apapun saya tidak akan tertarik ya. Oke, kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Akui Jokowi sama dengan Prabowo, Prabowo sama dengan Fufu Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Refli, hanya orang-orang yang dungu dan gak punya akal sehat, sumbu pendek. Bang RH boleh bertanya, Rio Engineering. Silakan ya, tanya apa. Seret dan adili Jokowi. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa ya sudah. Bang RH, tolong mulai sekarang jangan tayangin wajah Mulyono lagi di videonya. Saran saya cukup pajang aja baju putih, celana hitam tanpa kepala. Kita sudah tahu itu wujud siapa. Nanti saya pikirkan, tapi kalau orang Jawa tuh ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Kalau ngundang Jokowi ya atau diundang Jokowi seperti Najwa enggak lah ya kan. Tetapi masa majang foto Jokowi enggak boleh, enggak bisa ya. Justru kalau kita pajang kita ingat tuh akan apa yang dilakukannya selama 10 tahun ya. Diproteksi penerusnya, narasinya Mulyono mirip buzzer miris. Begini saudara sekalian. Kecerdasan itu kalau Anda nggak punya masalah. Misalnya ditanya, wah ini karena sakit hati pemilu dan lain sebagainya. Nggak akan keluar narasi seperti itu. Ya, tetapi itu hanya bisa keluar jawaban yang dari orang yang tidak bersalah dan jernih. Kalau dia tidak bersalah, dia tidak melakukan hal yang buruk selama memimpin, tidak abuse of power, dia mengatakan, ya sederhana saja. Ya tidak ada manusia yang sempurna. Saya mohon maaf kalau membuat sebagian orang kecewa. Ya, soal pengadilan silahkan kalau memang ada kesalahan saya silahkan diadili. Tapi kalau tidak ada ya tentu tidak bisa. Kita menghormati negara hukum. Kan mestinya begitu. Tapi nggak berani dia ngomong begitu. Begitu dia bilang silahkan diadili, wah langsung polisi dan jaksa mengadilinya kan. Itu pun kalau ada sign, ada green light dari Prabowo Subianto ya. Kemudian Mulyono kapan diadili ya? Jelas ditangkap beserta keluarganya. Aku nggak merasa kalah telah mendukung Anies, gantung Mulyono. Bung RH, Jokowi ke Dubai jual alpukat itu dana pesawat dan akomodasinya dari mana? Jangan-jangan pakai APBN. Kalau pakai APBN apakah boleh Bung? Tidak boleh ya. Tetapi memang mantan presiden itu ada pengamanannya dalam derajat atau dalam jumlah tertentu ya. Presiden-presiden Amerika kalau ke sini itu ada
pas pampresnya, ada Secret Service-nya, ada SS-nya ya. Tapi tentu tidak seketat ketika yang incumbent atau yang lagi menjabat berkunjung ya. Kemudian main bola kalau curang pasti ada yang marah, apalagi pemilu mul. Iyalah. kita dicurangin aja ribut ya soal gol misalnya. Kalau tidak dicurangi orang nggak ribut ya. Dulu Bang Refli berjanji tidak akan usik Jokowi selepas purna tugas, nyatanya makin sakit hati aja. Siapa bilang saya berjanji? Saya ya tidak akan memberikan porsi terlalu besar kepada Jokowi. Makanya saya kritik Prabowo karena Prabowo yang memegang kekuasaan. Tapi saya mengkritik Jokowi dalam pengertian dia sebagai figur publik sekarang ini, ya, sebagai mantan presiden yang masih cawe-cawe. Kalau dia nggak cawe-cawe ya kita nggak akan ikut-ikutan. Terbukti dia masih cawe-cawe. Masa dia cawe-cawe kita diam saja ya? Mulyono, kok lucu sekali ya? Mulyono, Hari Mulyono ini ya ipar dia yang meninggal ya. 11-12 pemimpinnya sama anak buahnya sama saja dungunya. Oke. Kemudian hati-hati Pak Jokowi, tokoh juara koruptor Bangladesh rumahnya dibakar massa. Kayak ini Jokowi minta lebih banyak lagi yang konvoy ya. Kandas terhempas, harapan rakyat pada Wowo bisa adili Wiwi. Apakah mantan presiden bisa ditangkap? Bukannya presiden dan wakil presiden itu dilindungi hukum, aturan karena pejabat publik. Bisa dijelaskan Bang RH. Gini sobat era sekalian ya. Kalau seseorang itu tidak punya kesalahan, maka tidak bisa diapa-apain. Nah, kalau dia ada kesalahan, walaupun dia presiden sekalipun, kalau dia korup ya bisa diberhentikan, ditangkap dan lain sebagainya. Ya, sepanjang dia tidak bersalah nggak boleh. Tapi kalau dia punya katakanlah bukti melakukan tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM dan lain sebagainya, maka berlaku prinsip equality before the law ya. Kemudian apalagi ya? Bung RH, jika ada lawyer naik ke meja saat pengadilan, apakah itu bisa dihukum pidana contempt of court? Saya tidak akan bahas ini ya. Kok ini Faisal Assegaf yang tanya ya? Saya kira bukan Faisal Assegaf sungguhan lah. Kalau nanyanya nggak mungkin gini. Ya, ya kalau di pidana enggak ya, tapi discoursing juga bisa ya. Nanti itu pelanggaran etik dan yang menindak adalah organisasi asosiasi advokatnya ya. Gitu itu luar biasa sakti Jokowi hancur dan negara ini ya. Mudah-mudahan Prabowo apa ini ya. Saya pendukung Pak Anies, saya tidak menyesal, justru saya bangga bersama barisan orang-orang lurus. Semangat Bung Refli, semoga tetap istiqamah untuk menyerahkan mana yang hak dan mana yang batil. Insya Allah. Apalagi ya, Jokowi ijazah palsu, suka nipu, diundang dong di bintang tamu Bang. Ya sahabat sekalian, kita berharap diadili ya. Mengadili itu perilakunya ya. Jadi saya insya Allah tidak punya hard feeling pada Jokowi ya. It is not my business untuk benci Jokowi, untuk benci Kaisang, untuk benci Gibran, untuk benci. Dan bahkan saya mengatakan tidak boleh kita personal ya. Nah yang kita tuntut itu adalah penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Begitu saudara sekalian ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.